Episode dimulai dengan Sung Jinwoo yang sedang beristirahat di rumah ketika adiknya Jin Ah mengingatkan tentang pertemuan orang tua dan guru di sekolahnya. Di mana guru Jin Ah memuji prestasinya dan menanyakan apakah Jinwoo akan mengizinkan Jin Ah menjadi hunter jika dia terbangun. Jinwoo dengan tegas menjawab bahwa itu tidak mungkin, menunjukkan kekhawatirannya terhadap keselamatan adiknya. Setelah itu, Jinwoo bertemu dengan Han Song Yi, seorang hunter peringkat E yang sebelumnya direkrutnya. Song Yi mengetahui bahwa Jinwoo adalah kakak dari Jin Ah dan menyatakan bahwa dia akan terus menjadi hunter. Jinwoo memutuskan untuk mengajaknya ke suatu tempat. Mereka bertemu dengan Ah dan Hyung di gerbang dungeon dan diperkenalkan kepada Kim Chul, seorang hunter peringkat A. Saat mereka mendekati gerbang, tiba-tiba gerbang berubah menjadi merah, menandakan bahwa mereka telah masuk ke dalam Red Gate, sebuah dungeon berbahaya yang memisahkan mereka dari dunia luar. Di dalam dungeon bersalju, kelompok hunter diserang oleh sekelompok Ice Elves. Anak panah diluncurkan ke arah mereka. Satu mengenai seorang hunter dan yang lainnya ditangkap oleh Jinwoo, menunjukkan kemampuan luar biasanya. Melihat keberanian Jinwoo, Ice Elves mundur sementara. Pemimpin Raid Kim Chul mengusulkan agar kelompok dibagi menjadi dua. Satu kelompok yang kuat untuk menghadapi dungeon boss dan satu lagi untuk bertahan hidup. Namun Park Hae-jin, seorang hunter dari White Tiger Guild, menyadari bahwa kemampuan Jinwoo jauh lebih tinggi dari para peringkat E dan memilih bergabung dengan kelompoknya. Setelah pembagian kelompok, Jinwoo segera mengambil alih dan memberikan pakaian hangat kepada anggota kelompoknya. Meskipun banyak pertanyaan muncul, ia meminta mereka untuk tidak bertanya lebih lanjut. Dalam pertemuan melawan Icebeard yang terjadi selanjutnya, Jinwoo menggunakan kekuatan bayangannya. Meskipun Shadow mampu mengatasi sebagai besar Ice Breeze, pemimpin mereka terlalu kuat. Dalam situasi ini, Jinwoo memanggil Igris untuk menghadapi pemimpin Icebeard tersebut. Seperti yang diperkirakan, Igris berhasil mengalahkan pemimpin itu. Sementara itu, kelompok Kim Chul mengalami serangan mendadak dari Ice Elves dan hanya satu anggota A-Rank Hunter yang berhasil melarikan diri. Sayangnya Ice Elves kini bergabung dengan pemimpin mereka, Barca, yang menambah ancaman bagi para hunter. Episode ini melanjutkan kisah Sung Jinwoo dan timnya yang terjebak di dalam Red Gate. Setelah mengalahkan kawanan beruang es, Jinwoo menggunakan kemampuan Nokromarinya untuk membangkitkan mereka sebagai prajurit bayangan. Menamai pemimpinnya dengan sebutan Tank. Kim Chul yang sebelumnya meninggalkan rekan-rekannya kembali ke dalam keadaan mental yang terguncang. Ia menyalahkan para hunter peringkat rendah atas kematian timnya dan berusaha menyerang mereka. Jinwoo muncul tepat waktu untuk menghentikannya. Namun kehadiran mereka menarik perhatian pasukan LFS yang dipimpin oleh Baruka. Dalam pertempuran sengit, Jinwoo menyadari bahwa kekuatannya belum cukup untuk mengalahkan Baruka. Ia kemudian membangkitkan Kim Chul sebagai prajurit bayangan baru bernama Iron. Bersama Iron dan Igris, mereka bertarung melawan Baruka. Meskipun akhirnya berhasil mengalahkannya, Jinwoo gagal membangkitkan Baruka sebagai prajurit bayangan. Kemungkinan karena perbedaan kekuatan yang terlalu besar. Setelah pertempuran, Jinwoo merenungkan tindakannya, terutama karena ini adalah ketiga kalinya ia membunuh sesama manusia. Ia merasa bahwa setiap kali melakukan hal tersebut, ia kehilangan sebagian dari emosinya, menjadi lebih dingin dan terasing dari sisi kemanusiaannya. Setelah keluar dari Red Gate, Jinwoo bertemu dengan Baek Yonho dari White Tiger Guild. Baek mempertanyakan apa yang terjadi di dalam gate, namun Jinwoo enggan memberikan penjelasan. Meskipun demikian, Baek berterima kasih karena Jinwoo telah menyelamatkan dua anggota guildnya. Jinwoo kemudian mengantar Hang Song Yi pulang dan keesokan harinya dijemput oleh Yo Jinho untuk melanjutkan petualangan mereka. Episode dilanjutkan dengan Sung Jinwoo dan Yo Jinho menyelesaikan dungeon ke-19 mereka. Jinho yang kini lebih aktif dalam pertempuran menyaksikan langsung kekuatan pasukan bayangan Jinwoo. Setelah menyelesaikan misi, mereka merayakan di sebuah restoran. Dalam suasana santai, Jinho mengungkapkan bahwa ia menganggap Jinho lebih dari sekedar teman seperti kakak sendiri. Jinwoo dengan tulus menerima perasaan itu dan menyatakan bahwa mereka sekarang adalah saudara.
Sementara itu, Jinho bertemu dengan ayahnya Yo Yung Han untuk membahas masa depannya. Jinho ingin mengambil alih Yojin Guild dan ayahnya setuju dengan syarat bahwa Jinho harus merekrut Jinwoo ke dalam guild tersebut. Jinho menerima tantangan ini dan bertekad untuk meyakinkan Jinwoo. Jinwoo yang memutuskan untuk kembali ke Demon Castle menggunakan kunci yang ia miliki. Tujuannya adalah mengumpulkan 10.000 jiwa iblis sebagai bagian dari misi untuk menyembuhkan ibunya. Di dalam kastil ia menghadapi berbagai iblis dan akhirnya bertarung melawan bos lantai bawah, Aparicios Vulcan. Dengan bantuan pasukan bayangannya, Jinwoo berhasil mengalahkan Vulcan dan mengumpulkan 2 dari 3 bahan yang diperlukan untuk membuat Elixir of Life. Selama eksplorasinya di Demon Castle, Jinwoo menghadapi sekelompok iblis yang kuat. Jinwoo bersiap untuk mencari bahan terakhir. Ia meninggalkan Demon Castle dengan tekad kuat untuk menyelesaikan misinya dan menyembuhkan ibunya. Setelah menyelesaikan misi di kastil iblis, Sung Jinwoo menyadari bahwa untuk menyembuhkan ibunya ia perlu mengalahkan bos dungeon tersebut. Namun levelnya saat ini belum mencukupi. Oleh karena itu ia memutuskan untuk melakukan evaluasi ulang peringkat di asosiasi Hunter. Saat proses evaluasi, alat pengukur mana mengalami error karena tidak mampu mengukur tingkat mana Jinwoo yang sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa Jinwoo berpotensi menjadi hunter peringkat S ke-10 di Korea. Namun pengakuan ini menarik perhatian berbagai guild besar yang berlomba-lomba merekrutnya. Namun Jinwoo menolak semua tawaran tersebut. Setelah evaluasi, Jinwoo dikunjungi oleh Go Gon-hye dari Asosiasi Hunter Korea yang mencoba merekrutnya untuk menjaga keseimbangan kekuatan antar guild. Namun Jinwoo menolak tawaran tersebut karena ia ingin fokus pada pertumbuhan kekuatannya sendiri dan menyelesaikan misi pribadinya. Sambil menunggu hasil evaluasi ulang, Jinwoo memutuskan untuk bergabung dalam Red Dungeon sebagai penambang. Ia mendaftar di guild hunter yang sedang merekrut penambang untuk ekspedisi dungeon tingkat tinggi. Meskipun hanya sebagai penambang, Jinwoo memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamati operasi guild dan kekuatan para hunter tingkat tinggi. Selama raid berlangsung, Jinwoo memanfaatkan waktu istirahat untuk menjelajahi dungeon dan menemukan lokasi bos. Ia sempat tergoda untuk mengalahkan bos tersebut sendirian, namun menyadari bahwa tindakan itu bisa merugikan guild. Saat itu ia dipergoki oleh Chan Hai-in, hunter peringkat S perempuan yang sedang patroli. Pertemuan ini menjadi momen pertama mereka bertatap muka. Episode kelima ini dimulai dengan pertemuan antara Sung Jinwoo dan Chan Hai-in. Hai-in mencurigai Jinwoo karena aura misterius yang dimilikinya. Namun ia juga merasakan sesuatu yang berbeda darinya. Meskipun Jinwoo mencoba menghindar, pertemuan ini menandai awal dari ketertarikan Hai-in terhadap Jinwoo dan keinginannya untuk menyelidiki lebih lanjut tentang dirinya. Jinwoo menerima tawaran dari tim pemburu yang dipimpin oleh Son Ki-hon untuk menjadi porter dalam ekspedisi ke Dungeon A-Rank. Meskipun perannya hanya sebagai pembawa barang, Jinwoo diam-diam membantu tim dengan menggunakan kemampuan strength-nya untuk melindungi mereka dari serangan monster seperti Jatkal dan Hagard. Salah satu anggota tim menyadari bantuan Jinwoo, namun memilih untuk merahasiakannya karena ia menyelamatkan nyawa mereka. Setelah berhasil mengalahkan beberapa monster, tim mencoba keluar dari dungeon. Namun mendapati pintu keluar telah disegel oleh sihir tingkat tinggi. Saat mereka berusaha membuka segel tersebut, mereka disergap oleh sekitar 50 Hagard yang dipimpin oleh Kargalgan, pemimpin orc yang cerdas dan kuat. Kargalgan menawarkan pilihan kepada Ki-hon, mengikuti perintah atau matoy. Ki-hon memilih untuk mengikuti perintah Kargalgal demi keselamatan timnya. Menyadari situasi yang berbahaya, Ki-hon meminta Jinwoo untuk melarikan diri dan mencari bantuan. Sementara timnya akan menahan Kargalgal dan pasukannya. Salah satu anggota tim bahkan memberikan surat wasiat kepada Jinwoo untuk disampaikan kepada keluarganya jika mereka tidak selamat. Sementara itu, Hai-in curiga terhadap Jinwoo, mulai mencari informasi tentang keberadaannya dan mengetahui bahwa Jinwoo terlibat dalam ekspedisi Dungeon A-Rank tersebut.
Dan episode ini dimulai dengan Chang Hai-in yang curiga terhadap Sung Jinwoo dan memutuskan untuk menyelidiki Dungeon Areng yang sedang dieksplorasi oleh tim Hunter Guild. Sementara itu di dalam dungeon, Jinwoo dan tim Son Ki-hon dihadapkan dengan ancaman besar dari Kargalgal, pemimpin High Orc yang kuat. Ki-hon mencoba menyerang Kargalgal, namun dengan mudah dikalahkan oleh kekuatan sihir dan gravitasi Kargalgal. Melihat situasi kritis ini, Jinwoo memutuskan untuk mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Dia memanggil pasukan bayangannya dan memerintahkan tim lainnya untuk mundur demi keselamatan mereka. Jinwoo menggunakan kemampuan baru untuk memperkuat pasukan bayangannya, mempersiapkan mereka untuk menghadapi pasukan High Orc Kargalgal. Pertempuran sengit pun terjadi antara kedua pasukan. Meskipun Kargalgal mencoba menahan Jinwoo dengan sihirnya, Jinwoo berhasil mendekatinya dan mengalahkannya. Setelah Kargalgal tewas, Jinwoo menggunakan kemampuan Shadow Extraction untuk menghidupkan kembali sebagai prajurit bayangan yang diberi nama Tosh. Setelah pertempuran, Jinwoo bertemu dengan Chang Hai-in, Song Kin-ho, dan Wo Jin-chul. Wo Jin-chul meminta semua untuk hadir dan merahasiakan kejadian di dungeon tersebut. Mengingat kekuatan Jinwoo yang luar biasa dan pentingnya menjaga informasi ini dari publik, Ki-hon berterima kasih kepada Jinwoo atas bantuannya. Dan Jinwoo mengembalikan surat wasiat salah satu anggota tim Ki-hon. Episode 7 ini dimulai dengan Sun Jinwoo yang datang ke asosiasi Hunter untuk menjalani evaluasi ulang. Namun ia dihadang oleh bodyguard Lee Min Sung yang sedang mengadakan konferensi pers. Ketua asosiasi Go Gon-hye segera datang dan mengantarkan masuk ke dalam gedung. Di ruang evaluasi, Jinwoo diminta menunjukkan kemampuannya. Awalnya ia hanya memanggil satu prajurit bayangan. Namun karena informasi tentang kemampuannya sudah tersebar, ia akhirnya memanggil seluruh pasukan bayangannya, membuat para pengamat terkejut dan kagum. Pengumuman status S-Rank Jinwoo disiarkan secara luas, mengejutkan banyak pihak, termasuk adiknya Jin-ah dan rekannya Yojino. Setelah evaluasi, Jinwoo kembali ke dungeon Kastil Iblis untuk melanjutkan misinya. Ia mempersenjatai dirinya dengan perlengkapan baru dan memasuki lantai ke-76. Di sana ia menghadapi iblis besar dan berhasil mengalahkannya dengan bantuan bayangan High Orc bernama Kiba yang dilengkapi dengan Superhero of Paris. Jinwoo kemudian membagi pasukan bayangannya menjadi 4 kelompok untuk mempercepat penjelajahan. Namun ia menyadari bahwa salah satu kelompoknya menghadapi kesulitan dan memutuskan untuk menyelidikinya. Jinwoo menemukan bahwa kelompok bayangannya diserang oleh kesatria iblis yang kuat. Ia bertarung melawan 4 kesatria iblis, berhasil mengalahkan 3 di antaranya. Saat menghadapi yang terakhir, Jinwoo merenung apakah makhluk sihir seperti mereka bisa merasakan kekuatan, menandakan pertumbuhan kekuatannya yang signifikan. Episode ke-8 dimulai dengan Sun Jinwoo yang menghadapi seorang kesatria iblis wanita. Setelah pertarungan singkat, kesatria tersebut menyerah dan memperkenalkan dirinya sebagai Esil Radiru, putri tertua dari keluarga bangsawan Radiru. Esil menawarkan bantuan kepada Jinwoo untuk membimbingnya melalui Demon Castle dengan imbalan keselamatan bagi dirinya dan keluarganya. Jinwoo menerima tawaran tersebut, menunjukkan perkembangan dalam karakternya yang mulai terbuka terhadap kerjasama. Dengan bantuan Esil, Jinwoo mendapatkan izin dari ayah Esil untuk melanjutkan perjalanan ke lantai tertinggi Demon Castle. Jinwoo akhirnya mencapai lantai terakhir dan menghadapi Raja Iblis Baran yang muncul dengan mengendarai naga putih raksasa. Pertarungan ini menjadi salah satu momen paling menegangkan dan spektakuler dalam seri ini. Dengan animasi dan musik yang memukau, Jinwoo berhasil mengalahkan Baran dan memperoleh kemampuan baru untuk bertukar tempat dengan salah satu prajurit bayangannya. Selain itu, ia juga membangkitkan naga putih tersebut sebagai prajurit bayangan baru bernama Kaisel. Setelah mengalahkan Demon King Baran di lantai terakhir Kastil Iblis, Jinwoo berhasil mendapatkan semua bahan untuk membuat Elixir of Life. Ia juga memperoleh kemampuan baru bernama Shadow Exchange, memungkinkannya bertukar tempat dengan salah satu prajurit bayangannya. Selain itu, ia membangkitkan bayangan naga putih milik Baran dan menamainya Kaisel yang kini menjadi tunggangan terbangnya. Menggunakan Shadow Exchange, Jinwoo kembali ke dunia nyata dan langsung menuju rumah sakit tempat ibunya dirawat.
Ia menuangkan eliksir of life ke mulut ibunya yang akhirnya terbangun dari tidur panjang akibat penyakit eternal slumber. Momen ini menjadi sangat emosional, di mana Jinwoo dan ibunya saling berbagi kebahagiaan dan air mata setelah bertahun-tahun berpisah. Setelah ibunya pulih, keluarga Jinwoo kembali ke rumah mereka. Di sana mereka membersihkan rumah bersama dan menikmati kebersamaan keluarga yang telah lama hilang. Jinwoo merenungkan perjalanan hidupnya, mempertanyakan apakah ia telah melewati batas sebagai manusia demi kekuatan dan keselamatan keluarganya. Sementara itu, Asosiasi Hunter Korea dan Jepang mengumumkan rencana serangan keempat ke Pulau Jeju untuk menghadapi ancaman semut raksasa. Para hunter Ice Rank dari kedua negara mulai berkumpul dan berlatih bersama. Ini dibuka dengan suasana tegang di antara para hunter elit Korea dan Jepang yang berkumpul untuk persiapan serangan ke Pulau Jeju. Untuk menguji kekuatan dan kekompakan tim, mereka mengadakan pertarungan latihan. Pertarungan ini memperlihatkan kemampuan luar biasa dari para hunter, namun juga mengungkapkan ketegangan yang tersembunyi di antara mereka. Di tengah latihan, Chang Hae-in menunjukkan keahliannya yang mengesankan. Namun ketika rekannya baik Yeon-ho terdesak oleh serangan dari hunter Jepang, Hae-in bergegas membantunya. Serangan balasan dari hunter Jepang hampir mengenai Hae-in, tetapi Sun Jinwoo muncul tepat waktu untuk melindunginya. Kehadiran Jinwoo memicu tantangan dari Goto Ryuji, pemimpin guild Jepang yang ingin menguji kekuatannya Jinwoo. Pertarungan antara Jinwoo dan Goto berlangsung singkat namun intens. Keduanya menunjukkan kekuatan luar biasa, tetapi pertarungan dihentikan oleh para hunter lain sebelum mencapai klimaks untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Setelah pertarungan, Jinwoo memutuskan untuk tidak ikut serta dalam serangan ke Pulau Jeju, memilih untuk menghabiskan waktu bersama ibunya yang baru saja sembuh. Namun ia diam-diam mengirimkan pasukan bayangannya untuk membantu para hunter dalam misi tersebut. Sementara itu di Pulau Jeju, para hunter menghadapi ancaman yang lebih besar dari yang mereka perkirakan. Seekor semut raksasa yang telah berevolusi muncul, menunjukkan kecerdasan dan kekuatan yang luar biasa. Kehadirannya menandakan bahwa pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Gabungan para hunter S-Rank dari Korea Selatan dan Jepang ke Pulau Jeju yang telah dikuasai oleh koloni monster semut, tim Korea yang dipimpin oleh baik Yeon-ho, Choi Hae-in, dan Choi Jong-in masuk ke sarang semut untuk menghadapi Ratu Semut. Sementara itu, tim Jepang yang dipimpin oleh Goto Ryuji bertugas menahan pasukan semut di luar sarang. Di dalam sarang, para hunter Korea menghadapi perlawanan sengit dari Ratu Semut dan pasukannya. Cha Hae-in menunjukkan kemampuan luar biasa dengan membunuh lebih banyak semut dibandingkan rekannya, baik Yeon-ho. Choi Jong-in menggunakan sihir api naga, sementara baik Yeon-ho berubah menjadi wujud hewan buas. Setelah pertempuran yang melelahkan, mereka berhasil mengalahkan Ratu Semut. Namun kemenangan mereka tidak berlangsung lama. Dari dalam sarang muncul sosok mengerikan, Beru, Raja Semut, yang merupakan prajurit elit dan anak dari Ratu Semut. Beru memiliki bentuk humanoid dengan sayap exoskeleton hitam yang menyeramkan. Ia dengan mudah mengalahkan para hunter, termasuk Choi Hae-in, dan membunuh Min Byung-gu dengan kejam. Sementara itu tim Jepang yang berada di luar sarang mengalami kesulitan. Komunikasi dengan tim lain terputus dan mereka mulai menyadari ancaman besar yang datang. Beru muncul dan menyerang mereka. Meskipun Goto Ryuji mampu menangkis serangan pertama, rekannya Ishida terbunuh dengan cepat. Tim Jepang menyadari bahwa mereka menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Sung Jinwoo tiba di Pulau Jeju bersama pasukan bayangannya untuk menghadapi ancaman semut raksasa. Dengan kekuatan barunya sebagai Shadow Monarch, Jinwoo berhasil memusnahkan kawanan semut bersayap yang mengancam para hunter rank S. Jinwoo menggunakan ramuan penyembuh untuk menyembuhkan luka para hunter rank S yang terluka parah, seperti baik Yeon-ho, Choi Jong-in, Ma Dong-wook, dan Lee Tae-gu. Namun upayanya gagal menyelamatkan Choi Hae-in yang mengalami luka kritis dan kehilangan kesadaran. Ketika para hunter mencoba melarikan diri, mereka dihadang oleh sosok semut bersayap hitam dengan aura mengerikan. Raja Semut Beru yang ingin membalas dendam atas kematian Ratu Semut menganggap Jinwoo sebagai raja manusia dan menantangnya dalam pertarungan sengit.
Pertarungan antara Jinwoo dan Beru menjadi momen puncak episode ini. Pertarungan antara Jinwoo dan Beru menjadi momen puncak episode ini dengan animasi yang memukul koreografi pertarungan yang intens. Jinwoo akhirnya berhasil mengalahkan Beru setelah pertarungan yang melelahkan. Sung Jinwoo yang berusaha menyelamatkan Chang Hae-in yang terluka parah, ia menemukan tubuh Min Byung-gu, seorang penyembuh, dan mencoba membangkitkannya sebagai prajurit bayangan. Byung-gu langsung menggunakan kemampuannya untuk menyembuhkan Hae-in tanpa perintah. Namun baik Yeon-ho meminta Jinwoo untuk membebaskan jiwa Byung-gu, mengingat almarhum tidak menyukai pertempuran semasa hidupnya. Jinwoo menghormati permintaan tersebut dan membebaskan bayangan Byung-gu. Setelah para hunter Korea kembali, Jinwoo tetap tinggal untuk membersihkan sisa-sisa pasukan semut. Dalam proses ini, ia mencapai level 100 dan mencoba membangkitkan Raja Semut sebagai prajurit bayangan. Bayangan tersebut muncul sebagai prajurit peringkat jenderal yang dapat berbicara dan menunjukkan kesetiaan mutlak kepada Jinwoo. Jinwoo menamainya Beru. Beru kemudian dengan cepat menghabisi sisa pasukan semut yang mencoba melarikan diri ke daratan. Episode ini juga memperkenalkan Liu Jiang, seorang hunter kuat dari Tiongkok yang menunjukkan kemampuannya dengan membasmi semut dalam sekejap. Kembali ke Korea, Jinwoo mengungkapkan rencananya kepada ketua Go Gonhye untuk membentuk Will sendiri yang disetujui oleh Go. Saat sedang mengemudi, Jinwoo menerima informasi tentang gerbang peringkat B yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Ia memutuskan untuk menanganinya sendiri. Namun setelah memasuki gerbang tersebut, gerbang berubah menjadi Red Guard, menjebaknya di dalam. Episode berakhir dengan Jinwoo bersiap menghadapi tantangan baru bersama pasukan bayangannya. Nah, inilah akhir dari Solo Leveling season kedua.